Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan merenungi mutiara hikmah atau kalimat-kalimat yang tersusun yang semoga di dalamnya penuh makna yang bisa kita fahami. Kita sudah masuk ke hikmah yang ke-112. Bunyinya adalah saat kemarahan menguasai seseorang, akan tampak watak sejati orang tersebut. Maka berkawanlah dengan seseorang yang di saat marah, ia tidak akan menyakitimu. Watak asli seseorang akan terlihat di saat dia marah. Karena marah itu artinya telah diuji wataknya. Sehingga cara marah itu akan menunjukkan tentang hakikat watak seorang manusia. Ada orang yang di saat marah dia mencaci maki, itu menyakitkan. Ada seorang di saat marah dia memukul dan seterusnya, ada menyakitkan. Tapi ada sebagian orang di saat dia marah tapi tidak menyakitimu. Apakah dengan lesannya atau perilakunya? Maka terbukti kalau wataknya adalah watak yang baik. Dia tidak menyakiti. Baik hari ini atau esok hari. Ada orang marah tidak menyakiti hari ini, akan tapi merencanakan sesuatu yang menyakitkan di kedepan hari. Itu bukan orang yang baik. Maka jika Anda ingin memilih seorang sahabat, seorang kawan, pilihlah dia yang orang. Pilihlah dia orang yang di saat marah dia tidak akan menyakitimu, tidak akan mencacimu, tidak akan mengolokmu, dan seterusnya. Ada satu kehebatan dari seorang manusia di saat diuji dengan kemarahan. Ia marah. Karena manusia kalau tidak punya marah, tidak sehat lagi. Marahnya seseorang, marah bagi seseorang itu adalah hal yang wajar. Artinya wajar di sini itu semua dari manusia pernah marah dan bisa marah. Cuman bedanya antara orang dengan orang, untuk mengetahui baik tidaknya seseorang adalah sebab marahnya apa, kemudian cara marahnya bagaimana. Ada orang yang marah sebabnya nggak jelas, maka bukan orang yang benar di dalam marah. Atau sebabnya benar, tapi marahnya dengan cara yang salah, bukan benar juga dalam cara marah, bukan cara marahnya. Marah itu, jika sebabnya benar, kemudian dibarengi dengan cara yang benar, yaitu panduan syariat, cara marah seseorang, maka itu akan menjadi satu sifat yang luar biasa. Namanya apa?
Namanya syaja'ah. Sifat pemberani. Kalau orang tidak punya marah yang benar, bagaimana dia bisa berjihad di jalan Allah, bisa berperang di jalan Allah? Nah, maka di saat seperti itu dia akan melampiaskan amarahnya benar. Karena memang dalam jihad, dia orang melakukan kesalahan dan dia harus diperlakukan seperti itu. Karena kejahatannya. Musuh yang membunuh dan seterusnya, kita lawan. Marah yang benar akan menjadi satu sifat mulia, asy-syaja'ah. Tapi ada marah yang tidak jelas. Marah sedikit langsung caci maki, olok-olokan. Nah, ini yang kami maksud di sini. Di saat marah itu, seseorang akan tampak watak aslinya. Bukan marah syaja'ah tadi. Bukan marah yang dari sebab yang benar, kemudian dilampiaskan dengan cara yang benar. Bukan itu, akan tapi marah dalam kebiasaan kita, dalam sehari-harian kita, terpancing emosi kita. Maka ada orang kalau marah luar biasa. Mencaci, mengolok, melempar piring, dan sebagainya. Masya Allah. Ini bukan marah urusan agama, beda. Jadi di saat marah urusan agama harus marah dong kita. Dengan cara sesuai yang ditunjukkan, dibimbing oleh agama. Bagaimana kita marah membela agama. Akan tapi dalam kebersamaan, kan kita ceritanya ingin mencari kawan. Jadi kawan-kawanmu adalah orang yang di saat dia marah tidak akan menyakitimu. Dia marah kepadamu karena mungkin kesalahan. Melakukan sebuah kesalahan, baik disengaja atau tidak. Dia marah, akan tapi marahnya tidak menyakitimu. Dia marah, akan tapi mungkin menegurmu, tidak menyakiti dengan caci maki dan olok-olok. Maka itulah watak sejati dari orang tersebut. Marah ada, bukan tidak punya marah. Marah ada, tapi dia bisa mengolah marahnya. Begitu juga harus Anda pahami bahwa kalau Anda orang baik, Anda orang benar, Anda bisa marah. Akan tapi Anda akan bisa menempatkan kapan marah dan bagaimana caranya marah. Marah kepada istri, marah kepada suami, marah kepada anak, wajar. Karena mungkin ada yang memicu amarah kita, emosi kita menjadi marah. Akan tapi marahnya orang hebat adalah tidak akan melampaui batas, tidak akan menjadi sebab menyakiti. Bagaimana kebayang seorang suami memukul istrinya? Bagaimana seorang sahabat di saat marah tiba-tiba menjadi bermusuhan, berantem, dan seterusnya? Tidak sehat marahnya orang yang menyakiti. Maka di dalam memilih kawan, hendaknya diperhatikan dia adalah orang yang di saat marah tidak menyakiti yang dimarahi. Pastikan dia adalah kawan baikmu, insya Allah. Ini berlaku dalam kehidupan rumah tangga sekalipun. Kalau Nabi menyebutkan seorang wanita tungkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita itu akan dinikahi karena beberapa hal. Disebut tentang hartanya, disebut tentang kecantikannya, disebut tentang hasabiha. Hasab, sebagian ahli tafsir hadis menjelaskan hasab adalah watak dan karakter. Yaitu tadi, kalau Anda ingin menikah dengan seseorang, harus Anda mengintip berita bahwasanya dia adalah kalau emosi adalah terarah, bukan marah-marah. Sampai kadang suatu ketika ada seorang anak katanya baik, hanya gara-gara marah sedikit dengan ibunya, mencaci ibunya dan seterusnya. Mana ada kebaikan orang seperti itu? Sehingga dia tidak akan punya penyesalan. Sebab ada orang marah tidak bisa terkontrol, mencaci maki, mengolok dan sebagainya, ujung-ujungnya menyesal. Ujung-ujungnya adalah dia menyesal. Maka dengan hikmah ini kami ingin mengajak menjadi dua orang. Pertama, di saat Anda memilih kawan dalam kehidupan Anda, baik kawan pasangan rumah tangga atau kawan-kawan dalam urusan persahabatan dan seterusnya, pastikan kawan yang Anda pilih adalah kawan yang di saat dia marah tidak menyakiti Anda. Itulah dia punya watak yang baik. Jadi di saat dia marah, dia bisa menahan emosinya. Bahkan mungkin di saat dia marah kepada Anda, dia tidak akan tampakkan dalam bentuk amarah. Akan tapi mungkin akan dirubah menjadi sebuah kebaikan. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Disebutkan bahasanya ahli surga orang bertakwa bukan orang yang tidak punya marah, akan tapi orang marah, tapi wal kadhiminal ghaidha, dia bisa menahan amarahnya. Bahkan setelah menahan amarahnya, dia memaafkannya. Itulah kawan Anda, itulah istri Anda, itulah suami Anda, itulah teman kerja Anda, itulah bos Anda, itulah bawahan Anda. Wal kadhiminal ghaidha, dia menahan amarah di saat dia marah.
Setelah wal kadhiminal ghaidha, setelah menahan marah, wal afina 'anil nasi, memaafkan kepada orang lain, orang yang telah jadi setelah marah memaafkan. Setelah itu Allah yuhibbul muhsinin. Bagaimana? Marahnya orang hebat adalah justru malah berbuat baik. Karena apa? Dia tidak ingin menjadikan dendam. Bagaimana aku harus mendendam dengan ibuku? Bagaimana aku mendendam dengan sahabatku? Lama aku sudah bergaul dengan dia. Hanya gara-gara dia membuat aku marah. Kenapa harus aku putus? Dia mengerti. Maka wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muslimin. Allah senang dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Marah malah berbuat baik. Inilah tingkat luar biasa tinggi. Maka dari itu, pertama, jika Anda mencari kawan, pastikan kawan Anda orang seperti itu. Kemudian, jadilah Anda orang yang pantas dijadikan kawan oleh orang lain. Maka Anda harus menjadi orang yang pandai memanage emosi Anda. Anda kalau marah, manusia, Anda pasti bisa marah. Akan tetapi Anda harus mengerti kapan Anda marah, apa sebabnya marah. Dan marah Anda pun tidak akan menjadi sebab Anda berbuat dolim kepada seseorang. Bukan dengan cacian, bukan dengan pukulan dan yang lain sebagainya. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita watak yang baik, perilaku yang baik, tabiat yang baik, sifat yang baik, mulia. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam bersahabat, sehingga persahabatan yang terjalin antara kita, baik sahabat antara guru dengan murid. Guru murid adalah sahabat. Suami istri adalah sahabat. Bos atasan bawahan harus jadi sahabat. Sahabat yang bagaimana? Yang tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti. Bahkan di saat ada amarah pun tidak akan melakukan sesuatu hal yang menyakitkan. Menyakiti maknanya luas. Menyakiti maknanya luas. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah. Mencintai semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.